Are you ready? Kadang-kadang saya kalau ngelihat jemaat gitu ya, lagi duduk kayak begini, setiap kali yang saya perhatikan ya ada satu hal. Seperti ada sungai Yordan di sini nih. Setiap kali jemaat itu tidak pernah lewat yang ini nih. For some reason, siapa yang mau go across the Jordan River? Ayo sini, maju. Ayo. Yang di belakang, by the way, Anda tahu nggak saudara, kalau Anda di bawah ceiling itu, suaranya nggak sebagus yang terbuka. So, come. Amen. Ayo kita berdiri sambil teman-teman kita maju ke depan. Ayo kita buka hati. Oh rabasaka rabasanda kaya rabasanda. Siapa yang kemarin ini mengalami dilayani oleh Pastor Eric Butler? Siapa yang datang ke servisnya? Mengalami jamahan Tuhan? Beberapa orang mengalami, itu luar biasa sekali saudara-saudara. Saya rindu Anda mengalami lebih lagi. Mari kita angkat tangan kita, buka hati kita. Bapa, kami minta firman-Mu Tuhan, Engkau nyatakan Tuhan. Secara khusus kepada setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Beyond information Tuhan. Beyond hanya hal-hal yang kami perlu tahu. Tapi biar Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu adalah hidup Tuhan. Kebenaran dan hidup Tuhan. Yesus, Engkau adalah jalan, kebenaran dan hidup Tuhan. Engkau saat ini nyatakan Tuhan. Engkau jamah setiap kami. Engkau bangkitkan setiap kami. Biar Tuhan apa yang Engkau kehendaki umat-Mu menerima hari ini. Umat-Mu yang berdoa meminta breakthrough Tuhan. Biar Engkau nyatakan saat ini, lepaskan urapan. Oh, breakthrough itu dalam nama Yesus. Oh Tuhan, celikan mata rohani kami Tuhan. Buka telinga rohani kami Tuhan. Buka hati kami. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Thank you. Hari ini adalah minggu terakhir di dalam bulan Maret. Kita ada yang tahu topiknya apa untuk bulan Maret, saudara-saudara? Kok ada yang panjang ngomongnya, apa itu topiknya? Kenapa Tante? Wah, mantap Tante. Ya, prosperous soul, betul sekali. Bahasa Indonesianya apa sih? Jiwa yang makmur, amin. Itu kemarin saya lihat Pastor Paul ngomongnya apa terjemahannya. Jiwa yang makmur, saudara-saudara. Saya akan buka langsung dari firman-Nya. Ini beberapa minggu ini Anda sudah dilengkapi. Saya akan coba lengkapi apa yang belum disampaikan atau underline apa yang sudah disampaikan. Amin. Dari 3 Yohanes 1 ayat 2, saudara-saudaraku yang terkasih, enggak ada saudara-saudarakunya. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Siapa yang saat ini baik-baik saja? Nah, baik-baik saja ini dalam bahasa Inggrisnya adalah prosper. Bukan hanya cukup I am okay, but prosper. Apa itu prosper? Di dalam bahasa aslinya artinya perjalanan yang successful, perjalanan yang baik, perjalanan yang mulus. Siapa yang mau hidupnya prosper? Jalan hidup Anda menyenangkan, jalan hidup Anda diberkati. Tentunya semua orang mau ya. Di dalam bahasa Indonesianya disebutkan makmur. Nah, Pastor Paul sudah share minggu pertama tentang bahwa jiwa kita itu bisa menjadi makmur. Dan more than God, more than our soul can prosper, Tuhan menginginkan jiwa kita juga prosper. Amin. Siapa yang mengalami atau Anda tahu di dalam musim pandemi ini, sekarang puji Tuhan pandemi sudah berkurang dan sebagainya. Kita berdoa supaya pandemi selesai, amin. Nah, tapi di waktu 2 tahun belakangan ini, siapa yang di sini pernah mengalami, mental stress atau anxiety atau hal-hal yang seperti itu? Pasti ada Anda banyak yang mengalami. Mungkin gara-gara pandemi juga bisnis berkurang dan sebagainya. Anda mengalami stres, Anda mengalami ketakutan, Anda mengalami macam-macam, atau Anda terkena COVID.
Dan terus Anda mengalami ketakutan dan sebagainya. Anda mungkin mengalami side effect yang kurang baik dan sebagainya. Nah, ini ada hubungannya antara jiwa. Jiwa ini berpengaruh kepada yang lain. Nanti saya akan coba gambarkan ya dengan jelas. Nah, jika Anda miss the teaching, jangan lupa datang ke YouTube channel kita LA City Blessing. Amin. Nah, pagi ini judul khotbah saya adalah A Renewed Soul. Katakan bersama 3, 2, 1. Yes, Pastor Paul bilang ini kan Prosperous Soul Series ya. Jiwa yang makmur itu seperti apa sih? Nah, Amsal 13 ayat 12. I think Pastor Tom minggu lalu juga sudah banyak menjabarkan dan sebagainya ya. Harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Harapan yang tertunda menyedihkan hati. Apa itu hati? Pastor Tom udah jelaskan minggu lalu. Kardia. Di zaman itu saudara-saudara tidak ada konsep kata khusus tentang otak. Kalau dikatakan kardia itu diasumsikan bahwa spiritual kita itu seperti natural kita. Hati, jantung ini terjemahan Indonesianya kurang pas ya. Terjemahan Indonesia dibilangnya hati, padahal jantung ya kan. Tapi bahasa orang Indonesia taunya hati. Padahal sebenarnya itu jantung ya. Nah, jantung itu kan yang memompa segala sesuatu. Pastor Tom sudah jelaskan semuanya itu. Nah, karena tidak ada konsep otak itu saudara, jadi mereka hanya menyamakan konsepnya bahwa itu adalah hati, adalah pusat segala sesuatu. Di mana kita itu membuat keputusan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, 1 Petrus 4 ayat 3, apa itu hati? Saya terus terang juga bingung. Hati itu apa ya? Hati itu apakah adanya di roh? Apakah adanya di jiwa? 1 Petrus 4 ayat 3 saya nggak akan bacakan. Kalau Anda baca di rumah, hati salah satu komponennya adalah roh. Sangat interesting. Setahu saya hati itu adanya di dalam jiwa. Tapi 1 Petrus 4 ayat 3 Anda baca sendiri. Adalah hati komponennya adalah roh. Jadi hati adalah gabungan antara pemikiran kita, feelingnya kita, desire-nya, keinginan kita dan juga roh kita yang dimana kita bisa membuat keputusan dan sebagainya. Nah, jadi hati ini sangat berhubungan sekali dengan roh dan jiwa kita. Amin. Siapa yang nonton mental health seminar sebelumnya? Beberapa nonton. Saudara, coba ditonton, ada di YouTube-nya. LA City Blessing. Itu sangat penting sekali. Kalau Anda mengalami stres, Anda mengalami challenges di dalam mental, apa sih bahasa Indonesia anxiety? Ya anxiety lah. Anda ada nonton, equip diri Anda sendiri supaya Anda tahu bagaimana caranya supaya Anda punya prosperous soul. Dengan raising of hands. Siapa yang di sini yang mau Tuhan bekerja untuk melepaskan Anda di dalam hal-hal sesuatu yang mungkin memberatkan Anda di dalam mental? Angkat tangan. Nah banyak yang angkat tangan. Saya rasa semua Anda memerlukan itu kan. Equip diri Anda sendiri. Nonton videonya saudara-saudara. Apa? Nah ini ya, jadi pada saat apa orang itu merasa jiwanya itu tidak makmur? Saat Anda mungkin mengalami challenge seperti yang saya bilang. Mungkin bisnis kurang baik. Mungkin pekerjaan. Ada teman kita yang baru aja di lay off. Tapi puji Tuhan, Tuhan ada breakthrough yang lain. Tapi karir yang gak jelas mungkin. Mungkin anak yang mungkin sedang rebel. Entah dari Tuhan, apakah dari Anda, keluarga Anda dan sebagainya. Apakah penyakit yang berkepanjangan. Apakah masalah keuangan. Dan sebagainya dan sebagainya. Apakah ada jawaban doa yang belum terjadi saudara-saudara. Yang Anda sudah doakan dengan lama. Nah itu bisa membuat soul Anda itu, jiwa Anda merasa tertekan. Merasa tidak makmur. Nah tapi apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya? Tadi kita udah baca. Amin. Yang tadi dibacakan, apa yang kita katakan di sini? Ini firman Tuhan, berarti Tuhan ingin setiap kita itu untuk prosper di dalam jiwa kita.
Jiwa kita ini makmur, jiwa kita ini sehat, saudara-saudara. Amin. Nah, kita akan lanjutkan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh jiwa tubuhmu. Nah, kita ini manusia keseluruhannya terdiri dari 3 hal. Roh, jiwa, tubuh. Anda tahu nggak? Kita ini bukan punya roh, bukan punya jiwa, bukan punya tubuh. Kita ini adalah roh, saudara-saudara. Anda yang saya lihat nih Pak Anton seperti ini, kelihatannya tubuhnya. Tapi sebenarnya Anton yang sebenarnya ini adalah roh. Jadi roh yang memiliki jiwa yang tinggal di tubuh. Ngerti ya? Anda bukannya punya roh, punya ini bisa. No, Anda itu adalah roh itu sendiri. Dan gara-gara roh Tuhan itu Anda itu hidup, saudara-saudara. Nah, jadi roh, jiwa, tubuh ini tidak bisa dipisahkan. Kebanyakan kita ngomongnya tubuh, jiwa, roh. Tapi sebenarnya di Alkitab jelas roh, jiwa, tubuh. Ngerti ya? Kenapa ini penting? Karena Anda harus tahu Anda itu lebih rohani daripada Anda ini jasmani. Walaupun kita ini ngelihatnya yang jasmani, saudara-saudara. Amin. Nah, jadi ini apa itu? Jiwa. Jiwa itu ada banyak komponennya, tapi secara garis besar ada 3 lah gitu ya. Pikiran, emosi, feeling, dan juga kehendak, will. Nah, kalau tubuh kita 5 senses, ada 5 panca indera, saudara-saudara. 5 panca ya, 5 ya. 5 indera, panca indera, oke? Nah, ini kenapa penting? Segala sesuatu yang Anda lakukan, segala sesuatu yang Anda lakukan di dalam hidup ini, tidak ada yang langsung loncat dari roh langsung menjadi aksi, saudara-saudara. Ini tuh harus setiap kali tuh lewat dulu, saudara-saudara. Dan apa yang Anda rasakan itu bisa dari roh. Makanya saat kita itu menyembah Tuhan, kita bisa dijamah Tuhan, kita bisa menangis dan sebagainya. Itu roh bekerja ke jiwa. Lalu diekspresikan ke dalam tubuh Anda. Ngerti ya? Nah, tapi jiwa kita tertekan dan sebagainya karena apa? Karena Anda menerima something, body ini dari 5 indera itu, saudara-saudara. Mungkin Anda lihat apa yang terjadi. Anda mendengar sesuatu. Anda mendengar sesuatu, Anda melihat sesuatu, hal-hal yang kurang baik dan sebagainya. Lalu masuk ke sini. Masuk ke jiwa. Lalu apa? Dipikirin, saudara-saudara. Gimana kalau ada orang ledekin Anda? Kalau Anda diledekin, Anda nggak senang, Anda nggak mikirin. Tapi ke emosi Anda tiba-tiba jadi sebel. Nah udah gitu apa? Udah gitu mungkin dipikirin, waduh kurang ajar nih orang ya. Semakin kayak begitu semakin timbul. Nah jadi konsep ini adalah sangat penting. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan di dunia ini yang tanpa melewati pikiran soul ini, saudara-saudara. Adalah pikiran, emosi, dan kehendak Anda. Kehendak ini adalah sesuatu yang sangat powerful sekali, saudara-saudara. Anda tahu nggak? Anda terima Yesus itu bukan gara-gara emosi. Mungkin Anda mengalami jamahan, tapi Anda bisa terima Yesus karena apa? 1, roh bekerja. Terus apa? Bagaimana Anda bisa selamat? Anda memutuskan. Bukan Anda memikirkan nggak terjadi apa-apa. Bukan. Anda memikirkan ya, mengalami iya, lalu Anda memutuskan untuk terima Yesus. Nah dari keputusan Anda ini, Anda tubuhnya percaya dalam hati, right? Ini kan secara soul. Mengaku dengan mulut. Ini secara tubuh, saudara-saudara. Jadi ini tuh semuanya penting. Jadi jangan dipikir tubuh Anda ini tidak penting. Kalau nggak penting Tuhan nggak akan perlu ciptakan kita tubuh jiwa roh. Amin. Jadi sangat penting sekali semuanya ini. Nah sekarang karena semuanya ini harus lewat jiwa.
Kalau kita mau hidup ini sesuai keinginan Tuhan dan bergerak di dalam karunia Tuhan, ingat, roh tidak bisa langsung jam tiba-tiba saya nggak tahu kenapa tahu-tahu saya udah lay hand on people get healed. Saya tadi nggak tahu Roh Kudus datang, tiba-tiba saya kesini, saya langsung khotbah nggak tahu apa-apa gitu. Pas sudah selesai, apa yang terjadi? Itu film alien saudara-saudara. Itu bukan caranya Tuhan bekerja. Caranya Tuhan bekerja itu natural, saudara-saudara. Spiritual, supernatural, tapi natural. Jadi, sangatlah penting untuk media di tengah ini untuk di-renew. Untuk dirubahkan. Siapa yang mau punya kehidupan dirubahkan? Anda tahu nggak satu hal? Roh Anda ini, nanti kayaknya ada ayatnya. Roh Anda ini jangan kaget. Salah pencet, kaget. Roh Anda ini, Anda tahu nggak? Roh saya dan roh Anda, siapa yang udah terima Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, yang sudah angkat tangan tinggi-tinggi, Anda tahu nggak? Roh Anda dan roh saya dan rohnya Pastor Paul, itu sama saja. Saya jelaskan. Sama saja dalam arti gini. Kita semua sempurna. Saya ngomong sekali lagi ya. Roh Anda, roh saya, walaupun Anda sudah terima Yesus baru 1 hari, roh Anda itu sudah sempurna. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tapi saat Anda lahir baru, besoknya, kalau kitanya rambutnya kurang, bukan ngeledekin ya, atau mungkin yang saya kurus begini gitu, gara-gara lahir baru besok tiba-tiba badannya jadi bagus gitu kan. Enggak kan? Cara Anda looknya masih sama. Cara berpikir Anda pun masih sama. Nah, bagaimana? Sedangkan firman Tuhan bilang Anda adalah manusia baru. Nah, bagaimana ini untuk menyatakan kebaruan yang ada di roh ini ke dalam setiap aspek kehidupan Anda? Jawabannya adalah ini. Ini yang di tengah ini harus berubah. Amin. Siapa di sini yang mau mujizat? Saya mau katakan satu kalimat ya. Bahasa Inggris dulu ya. Everything we will ever need was purchased at the cross. Ini Bill Johnson waktu itu ngomong ada cornerstone of Christian belief ya. Salah satunya adalah ini. Saya nggak pernah bisa lupa, ini penting sekali. Segala sesuatu apapun yang kita perlukan di dunia ini, dan juga di surga, sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib. Apa yang Anda perlukan? Pelepasan. Apa yang Anda perlukan? Kesembuhan. Apa yang Anda perlukan? Diampuni. Apa yang Anda perlukan? Diterima Tuhan. Diberkati Tuhan. Disayangin Tuhan. Semuanya ini sudah dibayar Yesus di kayu salib, saudara-saudara. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menerima? Kadang-kadang kita tahu Yesus sudah bayar, tapi kok kita nggak bisa terima apa yang sudah dibayarkan? Ngerti ya? Kalau keselamatan udah tahu dong. Kalau keselamatan kita udah mengaku, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, dan Anda datang ke gereja dan sebagainya untuk belajar dan sebagainya. Puji Tuhan, itu sudah sip. Nah, gimana kalau soal kesembuhan? Gimana soal breakthrough? Gimana soal increase? Gimana soal anak yang mungkin terhilang dan sebagainya? Janji Tuhan jelas. Dia mau menyelamatkan seisi rumah Anda, bukan? Nah, kalau belum terjadi ini gimana? Nah ini, kalau misalnya ini belum terjadi, itu membuat jiwa kita kadang-kadang bisa, berat gitu kayaknya. Iya nggak sih? Apa cuman saya doang? Nah, karena apa? Ini yang tadi yang kita ngomong ini. Soul ini saudara-saudara. The problem is we need to get our soul renewed. Amen. Nah, tadi kalau mau tahu ayatnya ya. Yang tentang Anda itu sudah sempurna, catat aja. 2 Korintus 5:21. Oh, udah ada ayatnya juga habis ini. Nih. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.
Dibenarkan artinya sudah jadi benar. Nah, tapi itu terjemahannya kurang bagus. Bahasa Inggrisnya ini, it blew my mind. Itu membuat saya like, masa sih Tuhan ini kayaknya wow, luar biasa sekali. Nih dibilangnya gini, God made him who had no sin to be sin for us. So that in him we might become the righteousness of God. Anda, siapa yang baru terima Yesus tahun ini? Angkat tangan, ada nggak? Tahun lalu? Oh semuanya udah orang setia, udah lama semua. Oke, Anda kalau bayangin baru lahir baru, tiba-tiba dibilang kamu adalah righteousness of God. Wah kemarin masih bohong, gimana kok righteousness of God? Karena apa? Ini ngomong soal tadi yang kotak di sini adalah roh. Yesus benar-benar menggantikan hidupnya dengan kita. Makanya dia di kayu salib. Karena apa? Kita berdosa. Tapi dia yang tidak pernah berdosa, tiba-tiba dimasukin ke dalam kehidupan kita dia, dengan rohnya yang baru. Jadi kita itu hidup. Nah, kita lanjut ya. Semua oke? Oke. Langsung aja kalau gitu. Saya mau jelaskan kepada saudara ada 5 kunci yang saya rasa Tuhan berikan kepada saya untuk pembaharuan jiwa. Siapa yang mau tahu? Oke, yang tadi nggak angkat tangan tutup kuping ya, jangan dengar. No, bebas, free for all, oke? 5 kunci pembaharuan jiwa. Mari kita buka dari Markus 5 ayat 25 sampai 34. Ini Anda sudah tahu ceritanya. Ini cerita tentang orang yang pendarahan, yang dia memegang ujung jubahnya Yesus. Saya bacakan ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang-orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lalu lanjutannya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling ke tengah banyak orang dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang udah tahu ceritanya? Udah tahu ya ceritanya ya? Apa prinsip yang kita bisa dapatkan dari ini saudara-saudara? Kalau Anda mau jiwa Anda itu prosper, jiwa Anda ini makmur, Anda perlu mengetahui prinsipnya ini. Oke? Nih ya, yang pertama yang saya mau bicarakan adalah begini. Dia sakit itu 12 tahun saudara-saudara. Kira-kira kalau dia ini mencari Yesus, kita duga aja ya, dia mungkin orang gereja istilahnya. Dia mungkin sudah berdoa sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 12 tahun. Belum sembuh. Nah, kalau kita ngomong soal jiwa, kebanyakan orang lalu akan marah, tawar, kecewa, dan sebagainya. Ngerti ya? Nah, tapi kok ini dia bisa? Ini adalah kesembuhan yang sangat unik. Karena di dalam perjanjian baru, di dalam kitab gospel, di dalam Injil ya, 4 Injil itu kelihatannya cuma ada 1 ayat kesembuhan yang seperti ini cuma satu-satunya. Di mana Yesus tidak sengaja, dalam arti orang gak datang minta Yesus sembuhkan. Ini mungkin satu-satunya saudara. Yesus sampai heran. Nah, kalau kita mau prosper soul, kita harus mengerti. Kalau kita melalui segala sesuatu itu saudara, jangan Anda itu parkir di situ. Kalau orang ini parkir di situ ya, ada Yesus menyembuhkan banyak orang. Dia dengar dari orang, oh Yesus menyembuhkan. Dia berpikir, bisa aja dia pikir gini,
Yesus dari dulu kayak datangnya, kenapa baru sekarang? Gue udah 12 tahun nih sakitnya. Samalah, gak bakal sembuh pasti. Gue udah berdoa dari kemarin ini. Bisa gak kayak gitu punya attitude seperti itu? Atau udahlah, atau give up aja. Udahlah gak usah cari Tuhan lagi. Gue udah cari, gue udah ke temple, gue udah ke gereja. Malah doa rebo datang, belum dan sebagainya. Nah, kalau Anda soul-nya itu tidak di-renew saudara-saudara. Remember tadi di kanan itu ada tentang itu ya, 5 indera dan sebagainya dari luar. Nah, Anda itu soul-nya yang mau program apa? Apakah realitas yang mau memprogram Anda ataukah spiritual? Hal-hal spiritual yang bisa merubahkan realitas Anda. Nah, lalu kita lanjut ya. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Poin nomor 1 saudara, kalau Anda pengen punya jiwa yang prosper, ini. Kelihatannya gak ada hubungannya. Percaya akan pribadinya Tuhan, bahwa Tuhan itu baik saudara. Kalau Anda stop believing that Tuhan itu menyayangi Anda tidak mungkin soulnya prosper. Ngerti? Kita balik. Kok itu bisa satu-satunya mujizat yang saya tahu, di mana Yesus tidak intentionally mau menyembuhkan orang itu. Itu cuma satu artinya saudara. Bahwa Tuhan itu baik. Dia itu Bapa yang asal orang itu mau beriman, orang itu akan menerima saudara. Orang itu, setiap kita itu ya harus bisa let go of the things of the past. Orang ini dia gak mikir 12 tahun dia sudah melakukan segala sesuatu dan gak pernah berhasil. Dia gak berpikir begitu. Dia cuman imani saja. Kalau aku bisa pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Nah, kita yang udah mengalami doa yang belum dijawab saudara-saudara, kita harus punya iman seperti itu. Karena apa? Kebaikan Tuhan ini begini. Intinya ginilah, ada hal-hal yang Anda dan saya tidak akan pernah bisa jelaskan. Kenapa Tuhan izinkan? Tapi kenyataannya Alkitab menuliskan orang ini sembuh. Anda mau sembuh atau enggak? Mendingan sembuh agak terlambat atau tidak sembuh? Kalau menurut saya yang lebih baik sembuh cepat ya. Amin. Nah, jadi kalau mau sembuh cepat, siapa di sini yang mau menerima kesembuhan? Anda perlu satu yang yakin saudara. Anda perlu yakin bahwa Tuhan mau menyembuhkan Anda. Tuhan peduli atas hidup Anda dan Tuhan sayang, dan tadi kita udah ngomong, Yesus sudah bayar. Kalau Tuhan belum bayar, kita harus minta-minta. Tapi kalau udah dibeli sama Bapak kita tinggal redeem. Nah, bagaimana cara redeem itu saudara-saudara? Ini ya, yang namanya jiwa ini sangat luar biasa. Karena itu kayak processing centernya saudara. Walaupun kita ini percaya apa yang roh katakan, kalau kita ini tidak mau berubah di dalam jiwa kita ini, pemikiran kita gak berubah. Tadinya pemikiran, mana bisa sih sembuh? Dokter aja bilang gak mungkin. Udah seumur hidup belum minum obat, udah. Kayak gitu ya. Atau enggak, ini tinggal berapa bulan hidupnya dan sebagainya. Nah, kalau mau roh Tuhan yang udah dibeli, spiritual things dari yang Tuhan Yesus sudah bayarkan di Kalvari, di Golgota, melalui salibnya itu, Anda mau terima, Anda harus cocok jiwanya. Nah, cocok apa saudara? Jiwa itu gak bisa negatif. Yesus bilang kalau tidak ada yang mustahil buat orang yang percaya. Percaya itu apa? Di sini. Anda yakin dan percaya akan karakternya Tuhan. Nah, jadi yang mau sembuh tadi, kita harus percaya kembali lagi akan karakternya Tuhan.
Kalau Anda itu anak Tuhan, Anda sudah minta, yakinlah Anda sudah menerimanya. Bukanlah firman Tuhan berkata demikian? Nanti kita berdoa ya sama-sama ya soal ini khusus. Kita akan doakan ini secara khusus. Kita percaya, kita akan percayakan, kita akan adjust our mind. Kita akan buang segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan supaya kuasa Tuhan bisa bekerja. Anda bisa lihat, siapa yang di sini percaya Tuhan masih melakukan mujizat? Angkat tangan. Biar tangannya masih terangkat. Kalau masih terangkat, siapa yang sudah pernah melakukan mujizat? Tetap angkat tangan terangkat. Sudah pernah melakukan mujizat? Wow, amazing. Puji Tuhan, come on. Nah, kenapa berkurang dari yang percaya? Karena apa? Ini saudara. Kebenaran firman Tuhan sama, kita semua percaya Tuhan masih melakukan mujizat. Tapi kalau pikiran kita tidak diubahkan, kalau jiwa kita tidak dirubahkan, kita nggak akan melakukan mujizat. Karena apa? Itu jadi blok. Padahal yang tadi di kotak sini yang biru, roh itu, kita itu punya akses 100% ke apa yang Yesus sudah lakukan. Di kayu salib. Amin. Nah, jadi kita harus merubah pikiran kita ini. Katakan bersama saya, Tuhan rubah pikiranku. Rubah jiwaku. Perbaharui jiwaku dalam nama Yesus. Amin. Bagaimana kita juga bisa lebih mengerti lagi tentang karakternya Tuhan itu? Baca Anda. Kita sudah tahu ceritanya ini. Anak yang hilang. Anak yang hilang. Di zaman itu saudara, anak yang sudah kurang ajar kayak gini, udah gak dianggap anak. Yang punya Chinese culture juga mungkin kayak gitu dulu. Dulu zaman dulu tuh sering tuh ditaruh di koran. Ini bukan anak saya lagi gitu kan. Waduh, malu-maluin banget. Nah itu harusnya kayak begitu. Tapi apa? Ini Yesus menuliskan apa? Menceritakan cerita itu untuk menyatakan hati Bapa. Kalau Anda percaya, Anda bisa menerima. Apalagi Anda bukan anak yang terhilang. Anda anaknya Tuhan. Pasti Tuhan akan lakukan. Amin. Prinsip nomor 2, siap? Kita akan buka Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Kemudian, kok lain saya? Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Apakah nggak ada, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan akan makanan hambar yang kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke arah bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Coba saudara, ini ada kata yang interesting. Mereka tidak lagi dapat menahan hati. Ini ngomongin soal jiwa. Itu mereka gara-gara perjalanannya itu tough. Ini kan dibilangnya di tengah jalan. Di terjemahan lain itu because of the way. Because of the way. Gara-gara perjalanan itu sukar. Itu jiwanya terganggu saudara-saudara. Mereka langsung, ini udah bosen dah. Siapa yang pernah ngambek? Siapa yang pernah ngambek? Atau yang punya anak ngambek gitu. Dia gak mau makan atau apa, pokoknya tantrum gitu kan. Nah ini tantrum ini. Nah jadi dia marah gitu, mereka bilang ini, dan kurang ajarnya itu apa, dikasih mana dari surga dan sebagainya. Dibilang ini makanan ini, hambar kami ini sangat muak. Aduh, saya maunya yang kayak dulu lah gitu. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, banyak yang mati saudara-saudara. Dilanjutkan demikian. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah
ular tedung, itu dari apa? Dari tembaga ya. Dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Anda pernah dengar cerita ini? Pernah ya? Poin nomor 2, apa kira-kira? Ini. Fokus pada Yesus bukan masalah Anda. Anda tahu nggak di Yohanes 3:16 ayat kesukaan Anda mungkin. Karena begitu besar kasih Allah dan sebagainya. Nah, Yohanes 3 ayat 14 dikatakan seperti ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Supaya setiap orang yang percaya, yang melihat kepadanya beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ya saudara. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu sudah diperlambangkan di perjanjian lama saudara-saudara. Jadi itu bentuknya itu ular. Ular itu kan dibilangnya perlambang iblis, perlambang dosa saudara-saudara. Nah Yesus itu tadi dikatakan ayat sebelumnya yang kita baca, bukan yang terakhir ini. Dia menjadi dosa saudara-saudara. Tapi kalau kita ini dipagut, kita lihat aja itu si ular yang sedang ditaruh itu, kita akan hidup. Artinya apa? Di dalam perjalanan hidup kita ini, saudara-saudara, kalau Anda mau punya jiwa yang makmur, saat Anda punya masalah, fokusnya jangan pernah kepada masalah itu. Karena apa? Ada prinsip nanti yang saya mau ajarkan. Jadi saat Anda punya mungkin masalahnya Anda ada masalah apa? Masalah di pekerjaan. Oke, Anda tahu masalahnya. Anda mendapat informasi masuk ke jiwa Anda. How do you process it? Sudah fokus kepada Yesus. Menyembah, mencari Tuhan, baca firman. Karena apa? Kalau Anda nggak fokus kepada itu, Anda akan fokus kepada masalah Anda. Saat Anda masuk ke dalam fokus dan meditasi, merenungkan permasalahan Anda, apa yang terjadi? Permasalahan kelihatannya jadi tambah besar, hidup tambah berat, dan Anda mentalnya bisa break. Betul-betul. Nah, jadi prinsip nomor 2, kalau kita mau jiwa kita ini merdeka, jiwa kita ini sehat, kita harus tahu bahwa kamu tuh punya Bapa yang take care kamu. Siapa yang masih terima uang jajan dari orang tua? Kalau Anda masih SMP, SD, Bapa Anda itu pasti mencukupi segala kebutuhan Anda. Jadi, kalau kita percaya itu, again ya, ini kan mindset. Kita tuh ngerasa, aduh ini begini. Karena apa? Kita pikir kita harus take care sendiri. Aduh ini gimana nanti bill segala macam harus per bulan bill dan sebagainya. Loh, ini Anda harus berubah pikiran Anda, emosi Anda, kehendak Anda. Setuju dulu sama Tuhan. Karena apa? Oh Bapa, langsung cari Tuhan. Aduh Bapa, Engkau tahu aku ini perlu bayar ini Tuhan. Gimana Tuhan? Aku percaya Engkau ini adalah Bapakku. Cukupi sesuai firman-Mu Tuhan. God will fulfill all of my needs according to His riches and glory. Firman Tuhan dikatakan demikian, amin. Nah jadi fokus kepada Yesus bukan masalah Anda. Siapa yang pernah melakukan ini dan mujizat terjadi? Saya rasa banyak sekali, mungkin setiap Anda udah pernah mengalami, mungkin Anda gak ingat aja. Saat Anda tiba-tiba datang ke gereja, stres. Waduh, kayaknya udah ini di sini otot nih, urat nih kayak waduh, kayaknya asam urat apalah, pokoknya pegel-pegel dan sebagainya. Tiba-tiba menyembah di sini terus didoakan dan sebagainya. Tiba-tiba pas selesai khotbah, Anda pulang, loh, kok saya seger ya gitu. Apa yang beda? Ini roh Anda udah sama dari tadi sebelum khotbah sama setelah khotbah, sebelum menyembah, sudah menyembah sama. Yang beda adalah jiwa Anda. Kuasa Tuhan masuk ke jiwa ini. Yang terus manifest ke tubuh Anda. Amin. Dan kalau tubuh manifest ke tubuh Anda, action Anda juga berubah. Amin. Amin. Nah,
Lalu prinsip selanjutnya. Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Lalu pembesar kota itu, nah ini ceritanya gini. Ceritanya Paulus dan Silas pergi ke suatu kota, lalu di kota itu ada seorang perempuan muda yang dipenuhi roh tenung. Peramal. Nah, roh peramal ini begitu ngelihat ini, oh dia malah jadi kayak bernubuat gitu. Oh ini adalah hamba Allah yang maha tinggi ini. Dengerin ini orang ini. Padahal ini dukun. Dukunnya nunjukin kepada Tuhan istilahnya ya. Terus berhari-hari diikutin kemana-mana si Paulus ini. Lama-lama Paulus ini sebel. Paulus ini terus udah gitu ditengking. Dalam nama Yesus kamu anyah. Rohnya lepas. Nah ini perempuan ini punya tuan. Nah tuannya itu marah karena apa? Bisnis hilang. Bisnis ramal hilang saudara. Rohnya udah pergi. Lalu karena dia marah, lalu dia membawa Paulus dan Silas ini ke pemimpin kota. Lalu mereka menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mereka itu digebukin. Setelah mereka dipukuli berkali-kali, mereka lalu dimasukkan ke dalam penjara. Kepala penjara itu diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu kepala penjara masukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau Anda jadi Paulus dan Silas, Anda sharing gospel gitu ya, Anda sharing oh Tuhan itu baik dan sebagainya. Anda dipukul, udah dipukul, ditangkap. Nah, kira-kira gimana secara jiwa? Jiwa, aduh, Tuhan, kenapa bisa begini Tuhan? Ya kan, saya tadi mau menyampaikan kabar baik, malah gue ditangkap sekarang. Gimana ini Tuhan? Aduh Tuhan, kenapa kamu adil Tuhan? Kenapa nggak ngasih perlindungan? Kenapa nggak bla bla bla? Kenapa itu? Waduh, kata yang berbahaya sekali. Coba jangan bilang kenapa ya. Kita ini dulu, kita hapus dulu dari mulut kita. Jangan kenapa terus. Nah, anyway, ini kalau sidang di zaman dulu itu kira-kira jam 5 udah selesai saudara-saudara. Jadi diperkirakan paling lambat aja lah dimasukin penjara jam 5 sore. Lalu dikatakan demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Dan Anda tahu ceritanya. Setelah itu tiba-tiba ada kayak gempa. Tuhan mengirimkan gempa, lepas semua itu belenggu. Tapi semua orang-orang itu gak ada yang lari. Kepala penjara itu mau bunuh diri. Si Paulus bilang jangan kamu menyakiti diri kamu. Kita ada di sini semua. Langsung dia berlutut bagaimana supaya aku bisa selamat. Lalu intinya dia sama seluruh keluarganya selamat dibaptis dan sebagainya mengikut Tuhan. Nah ini cerita yang luar biasa. Tapi dia dimasukin penjara jam 5. Tapi dia menyembah jam 12. Karena apa? Mungkin 7 jam itu masih sakit, masih stres. Aduh Tuhan ini gimana dan sebagainya dan sebagainya. Saudara siapa yang kayak gitu kadang-kadang? It's okay. You can take your time to sebel sebentar, Tapi berapa lama? Fokus kembali kepada Tuhan. Ingat, Tuhan yang bisa melepaskan Anda. Masalah sebesar apapun, Tuhan bisa lepaskan Anda. Penyakit modal apapun, kuasa, ikatan apapun yang Anda mengalami. Saya sudah khotbah waktu itu tentang saya terikat berapa puluh tahun, ada nonton aja di YouTube ya. Nah itu Tuhan bisa lepaskan saudara-saudara. Tapi, ini adalah key-nya. Again, 7 jam mereka diam. Akhirnya tengah malam mereka decide untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kenapa berdoa dan memuji Tuhan? Padahal habis digebukin. Tuhan itu memang layak dipuji. Nah kalau tadi kita percaya poin nomor 1, Tuhan itu baik. Kita tidak bisa mengerti semua jalannya Tuhan. Tapi one day, kita akan lepas dari segala tubuh ini saudara. Kita akan bersama Tuhan. Kita akan mengalami kebaikan Tuhan secara penuh. Amin. Poin nomor 3, kalau Anda mau punya prosperous soul, Anda harus punya hati yang bersyukur ataupun hati yang menyembah.
Dikatakan, firman Tuhan dikatakan kan, kalau nggak salah 1 Tesalonika 5 ya. Dibilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah Bapa melalui Kristus Yesus. Kurang lebih kayak begitulah firmannya. Anda baca sendiri. Kenapa mengucap syukur itu disuruh dalam segala hal? Karena itu affect your soul. Kalau Anda mau bersungut-sungut, sama seperti bangsa Israel tadi, boleh aja. Tapi Anda dipagut. Tambah stres, udah panas, udah ini makanannya sama nggak ganti, nggak bakal Puyong Hai datang besok itu di situ. Tetap sama. Nah, bagaimana Anda bisa mengucap syukur, merubah bagaimana Anda akan merasakan berkat Tuhan? Saudaraku, yang kita harus belajar itu mengucap syukur apa yang Tuhan sudah berikan. Kalau Anda mau menerima apa yang Tuhan belum berikan, Anda mengucap syukur dulu atas hal yang Anda sudah terima. Nah, si Paulus, I'm sure dia nggak mengucap syukur, puji Tuhan saya digebukin gitu. Nggak bakal saudara. Dan by the way jangan doa seperti itu. Itu munafik. Terima kasih saya digebukin. Wah terima kasih begini-begini. Loh, ada banyak hal. You give thanks for the goodness of God. Tuhan terima kasih aku ini masih hidup. Terima kasih karena aku percaya ada kelepasan yang luar biasa. Ada story kenapa saya perlu di sini. Kenapa saya perlu. Dan ternyata akhirnya kepala penjara itu yang Tuhan mau selamatkan. Wow. Ini tuh luar biasa. Kalau dia jiwanya udah sebel. Nggak sehat. Dia udah. Waduh. Nanti dulu ya. Saya cerita dulu nih. Waktu itu kita ada kesempatan datang ke Italia. Ada penjara di mana kalau nggak salah banyak orang-orang kudus itu di penjara, saudara-saudara. Itu udah nggak ada lagi, nggak bisa break out lah, nggak bisa kabur itu. Bener-bener dari batu dan sebagainya. Aduh, seremnya luar biasa dan buang air di situ dan sebagainya itu orang pada sakit dan ada yang pendek. Waduh, itu siapa yang klaustrofobik di sini? Waduh, itu begitu masuk ke sana, Anda ngerasa kayak susah bernafas. Kok Rasul Paulus bisa di penjara itu? 4 years. Dan dia bisa menulis. Wah itu luar biasa sekali. Kalau Anda baca di salah satu suratnya. Dia nyebutkan dia karam kapal aja berapa kali. Dia gak komplain saudara-saudara. Karena apa? Dia jiwanya tahu. Apa yang sudah kebenaran di dalam rohnya. Dia gak membuat. Oh gara-gara ini gue ketusuk, aduh Tuhan kenapa kamu gak baik. Ya istilahnya kayak gitu ya. Kita harus berubah. Kita harus berubah. Nah Paulus itu dan Silas menyembah. Tuhan kau mungkin ya. Ini mungkin lagu yang tadi. Apa tadi judulnya lagunya itu. Ya itu. Ya itulah intinya. Dia lupa saya. Lagunya gak cocok juga kayaknya. Ya Tuhan Yesus baik ya mungkin lagunya kayak gitu. Nah anyway itu ya saat ada hati yang bersukacita dan menyembah itu tuh attract the blessing of God, attract the miracle of God. Tidak ada ya di Alkitab itu orang yang tidak datang kepada Yesus dan meminta dan percaya bisa terima loh. Yesus bilang kamu harus percaya. Ada seorang bapak yang anaknya sakit dan sebagainya kena roh jahat sampai ini. Yesus bilang ini tidak yang mustahil buat yang percaya. Terus orang itu bilang ini, Lord help my unbelief. Lord I believe help my unbelief. Berarti apa? Dia gak 100% percaya. Karena apa? Dia udah stres. Tapi dia percaya walaupun sedikit. Dan Yesus sembuhkan langsung. Jadi bukan karena Yesus gak mau sembuhkan. Kadang-kadang the problem is di jiwa kita. Apakah Anda bisa menerima apa enggak? Nah kalau Anda mau menerima, ingat ini. Jangan sampai Anda lupa Anda harus bersyukur. Siapa yang mau bersyukur hari ini? Ada banyak hal yang mungkin belum dijawab Tuhan. Tapi ada lebih banyak hal yang sudah ada di tangan Anda. Amin. Last one. Last two. Penuhi jiwa dengan kebenaran rohani
Dan Pastor Tom khotbah minggu lalu, seleksi apa yang masuk ke dalam jiwa Anda. Saya akan jelaskan sedikit ini. Soul ini bahasa aslinya suke atau psyche dalam bahasa Inggrisnya. Suke ini kalau ada kata-kata ya, kan bahasa tertentu ada laki-laki ada perempuan. Kayak bahasa Perancis ada noun itu ada laki-laki atau perempuan. Nah ini tuh perempuan. Ini bahasa Greek, ini perempuan nih, suke. Nah siapa yang tahu ini ya, ada cerita seperti ini. Ini ceritanya bagus. Diumpamakan perempuan ya, perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Anda tahu perempuan itu apa tugasnya? Perempuan itu seperti inkubator. Perempuan itu seperti super pabrik. Dikatakan kalau kamu ngasih perempuan, kalau suami kita ya ngomong satu kata, cet, kita kasih waktu sebentar, bisa kembali satu kalimat saudara-saudara. Kalau kita saya kasih istri saya satu kalimat, diberikan waktu, dia akan proses. Again, dia ini super factory ya, pabrik super. Set, tiba-tiba keluar lagi paragraf, banyak. Ada yang amin? Atau suami juga seperti itu? Nggak apa-apa, kita semua kan punya roh, punya jiwa ya. Jadi kita semua punya suke ini. Kita harus tahu suke ini apa. Nah jadi kalau misalnya kemarin saya ke 99 Ranch beli groceries, kasih ke istri saya, kasih waktu, tiba-tiba keluar makanan, cereng, nah kan, bener kan? Nah jadi suke ini, perempuan ini, dalam arti itu tugasnya itu seperti super factory. Apa saja yang masuk dia akan kelola, dia akan perbaiki, dia akan combine it, dia akan keluarkan satu yang baru dan lebih besar dan lebih bagus. Hold on. Nah ini kita semua orang dewasa, suami istri. Suami cuma perlu ngasih satu sperma aja. Satu aja, gak usah berjuta-juta. Kasih waktu. 9 bulan tiba-tiba teng keluar si Patrick. You understand Patrick? You get what I'm saying? Ini saudara saya lagi mengandung. Ini adalah wanita itu begitu. Dia itu bisa multiply. Tuhan kasih karunia untuk menyimpan dan mengembangkan dan mengeluarkan sesuatu yang khusus. Nah, suke ini seperti itu saudara. Apa yang Anda masukkan ke dalam jiwa Anda ini, hati-hati. Kalau Anda renungkan permasalahan Anda terus, dia akan kayak dimasak. Wah, yang satu iri, yang satu ini, yang satu apa? Oh, kenapa begini, kenapa begitu? Oh, ini kayak bikin capcay. Udah langsung dimasak di dalam jiwa ini. Ceng, keluarlah capcay problem. Karena apa? Proses. Ini tuh jiwa kita itu seperti pabrik saudara-saudara. Hati-hati. Sekarang saya mau alert yang terakhir sebelum kita closing ya. Sepanjang hidup kita ini, paling lama apa? Mungkin kerja. Tapi kalau student, paling lama tuh belajar. Yang dimasukin ke dalam pikirannya. Sekarang kita udah tahu ada kurikulum yang kurang baik. Perempuan laki gak jelas, itu baru aja yang dengar berita, saya gak mau ngomong berita lah, tak nanti masukin yang tidak baik. Intinya adalah bingung kan ya. Nah, bayangkan orang seperti kita semua, siapa yang udah sekolah banyak? Pasti kita semua udah sekolah banyak ya. Apakah Anda memasukkan ke dalam jiwa Anda jumlah yang sama atau lebih banyak tentang firman Tuhan? Tentang apa yang Tuhan katakan. Coba bandingkan. Saya bisa main piano, Ata luar biasa main piano. Dia latihan. Berjam-jam. Iblis sukses di dalam membuat orang-orang Kristen stres, jiwanya tidak prosper. Dengan apa? Memastikan bahwa dia itu supaya kita itu tidak memenuhi pabrik kita ini dengan input ingredient yang bagus saudara-saudara. Yaitu apa? Yang dari roh tadi di sebelah sini. Yang dari roh itu firman Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Kata-kataku ini adalah roh dan hidup.
Anda mau hidup lebih panjang, Anda mau hidup berkemenangan, Anda harus ganti. Siapa yang suka baca berita? Saya udah berkurang sekarang baca berita. Stres. Waduh, ini berita yang benar yang mana gitu. Putin bilang ini begini begitu. Kalau Amerika bilang begini, Cina bilang bagaimana. Aduh, yang mana ini? Udahlah. Kalau kita spend more time di firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, saya jamin Anda akan lebih mengalami banyak mujizat. Dan saya jamin jiwa Anda akan lebih makmur. Amin. Mari kita, saya undang Atta. Nah ini semuanya ya. Ayo kita berdiri, kita berdoa. Saya harap Anda diberkati oleh firman hari ini. Firman ini nggak bisa diapa-apain. Ini firman ini cuman pembukaan. Anda mengalami atau tidak bergantung kepada apa yang Anda lakukan setelah firman ini selesai, saudara. Tuhan tentunya seperti firman pembukaan, Tuhan menginginkan Anda jiwanya makmur. Anda nggak stres, Anda boleh dilepaskan, Anda boleh mendapat breakthrough di dalam nama Yesus. Saya mau pertama doakan untuk orang yang mungkin Anda mengalami mental pressure saat ini. Kalau Anda ada yang mau didoakan, angkat tangan. Saya mau doakan khusus yang mental pressure. Yes. Yang anxiety atau apa. Nah, sekarang saya mau kita kan family ya di sini ya. Anda lihat sekeliling Anda. Kalau ada yang angkat tangan, coba Anda taruh tangan Anda kepada pundaknya. Taruh di pundaknya, ya sebelahnya itu silahkan. Ya taruh aja gak apa-apa. Yes. Oh Tuhan, kami sepakat dengan firman-Mu Tuhan saat ini. Kami tumpang tangan atas saudara-saudari kami ini Tuhan. Yang perlu breakthrough di dalam mind, di dalam emotion, di dalam will. Oh Tuhan, kerabasa karabasa. Ayo kita berbahasa baru. Syakarala barala 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 bayarala basa. Oh Tuhan, korabashe kararala barala 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 bayarala barala bayarala basa kayarala ba. Oh rabasa kayara basanda kayara basanda. Oh, agree with the word of God right now. Dalam nama Yesus, aku perintahkan anak Tuhan ini hari ini dilepaskan dalam nama Yesus. Segala pressure mental, segala sesuatu yang membuat mereka ngerasa mungkin gak normal, atau yang membuat mereka merasa stres, atau segala efek dari penyakit yang mereka alami di dalam nama Yesus. Saat ini kami mau akses Tuhan, apa yang Yesus sudah lakukan di kayu salib. Jamah Tuhan anak-Mu ini, mereka adalah anak-Mu, mereka akan menerima saat ini. Di dalam nama Yesus, aku nyatakan damai sejahtera, sukacita kasih Tuhan. Aku yang mendoakan sekeliling mereka, ayo doakan damai sejahtera. Oh rabasyakara bayara laba, ayo taruh tangan Anda kepada kepala mereka saat ini, nggak apa-apa. Oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ya Tuhan, gantikan segala sesuatu yang iblis telah lakukan dengan damai sejahtera, sukacita kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, mereka sudah sembuh. Yesus di Taman Getsemani mendapat stres yang sangat besar. Dia sampai bercucuran darah. Saat ini Tuhan, segala mental pressure yang ada atas anak-anak-Mu ini, Tuhan kami serahkan. Ayo serahkan kepada Yesus. Oh Yesus sudah menanggungnya buat saudara dan saya. Saat ini be set free dalam nama Yesus. Be set free dalam nama Yesus. Tidak lagi kamu akan stres. Tidak lagi kamu akan mengalami abnormalities, ketakutan, oh paranoia, apapun itu. Dalam nama Yesus, sejahtera, sukacita kasih Tuhan. Oh Tuhan, mari kita buka tangan kita saat ini semuanya. Oh Bapa, terima kasih. Kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Besar kasih-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Buat anak-Mu yang nonton juga online Tuhan, Engkau berperkara Tuhan. Oh Rabasya Karabasa Tuhan,
Biar saat ini kami berketetapan hati untuk mengganti segala input yang tidak baik. Mungkin kami terlalu banyak nonton berita, mungkin kami terlalu banyak mikirin yang negatif, tapi tidak memenuhi dengan firman, dengan karakter-Mu Tuhan, dengan rencana-Mu, dengan janji-janji-Mu. Oh Tuhan, ubahkan setiap umat-Mu saat kami pulang. Biar kami pulang dengan damai, sejahtera, sukacita, kasih Tuhan. Berkat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Let our soul prosper, oh God. Let our life prosper as our soul prosper. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.